Ya, kapan istikharah itu dilakukan? Ya, istikharah memang bukan sholat yang terkait dengan waktu. Ya, bukan terkait dengan waktu, bukan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, tidak. Ya, dia dari segi sebab sholat istikharah dilakukan kapan saja seseorang memiliki keinginan melakukan sesuatu. Biasanya memang yang berpengaruh besar dalam kehidupannya. Ya, sebab kalau keinginan tentu banyak ya. Kita mau ke pasar, itu keinginan. Kita mau ke mall, itu keinginan. Wallahu alam, saya kira itu tidak perlu istikharah, begitu ya. Sesuatu yang biasa. Tapi ada sesuatu yang cukup besar, cukup penting ya. Apakah kita mau misalnya mau melakukan usaha, mau memulai usaha. Usaha apa nih? Oh, usaha ini ternyata baik, kita istikharah. Begitu ya. Oh, kita mau masuk ke perguruan tinggi. Milih yang mana? Milih yang ini, kita istikharah. Begitu. Ya, jadi sesuatu yang besar. Mau beli kendaraan, mau beli rumah. Oh, saya cocok rumah di sini. Lihat-lihat cocok, istikharah. Begitu ya. Mau menikah ya. Biasanya kalau urusan menikah nggak selalu disuruh, dia istikharah langsung gitu ya. Ya, jelas mau menikah juga istikharah. Ya. Ya, jadi ini yang cukup penting dipahami ya. Jadi istikharah itu memang dia sudah ada keinginan melakukan sesuatu. Cuma memang mungkin ada beberapa alternatif sehingga keinginan tersebut perlu dia pertegas dan dia kuatkan. Ya, atau mohon kepada Allah petunjuk ya agar sesuatu itu semakin mantap dia pilih. Jadi jangan dikira ya istikharah ini kita masih blank. Sebagian orang memahami sholat istikharah itu, misalnya kita mau milih kampus mana ya, oh saya nggak ada kepikiran sama sekali, istikharah dah. Ya mudah-mudahan nanti ada inspirasi, ada apa gitu, atau mimpi, ternyata kita harus ke sini misalnya. Semestinya tidak demikian. Istikharah itu sudah ada sesuatu yang jelas yang kita tuju. Ya samalah kalau urusan menikah juga begitu. Ya jangan kita belum calon belum ada pilihan begitu ya. Kita istikharah. Kalau istikharahnya mau mulai menikah sekarang, tahun ini boleh. Ya, saya mau istikharah nih ya, mau menikah tahun ini atau tahun besok. Tahun ini deh, saya istikharah. Ya Allah, saya mau menikah tahun ini. Ya, kalau seandainya dia baik buatku, maka mudahkan urusan segala macam. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi ya Allah, saya mau menikah. Ya, calonnya nggak ada, dia istikharah. Ya, dengan harapan nanti akan petunjuk, muncul nama-nama, wajah-wajah. Itu tidak begitu istikharah. Istikharah itu kita sudah ada pilihan hasil dari katakanlah konsultasi, musyawarah. Oh si fulanah binti fulan. Begitu ya. Sekolahnya ini, orangnya begini dan begitu. Kita merasa cocok, maka kita istikharah. Agar ya mendapatkan penguatan. Ya. Kalaupun nanti ternyata ada hal-hal yang di luar perkiraan, ya dengan sholat istikharah itu kita mohon kepada Allah. Kalau baik dimudahkan, kalau memang ternyata tidak baik, ya Allah palingkan kita darinya dengan berbagai macam sebab. Ya. Dan kemudian poin penting lagi adalah bahwa istikharah hanya boleh dilakukan pada perkara mubah dan sunnah. Ya, pada perkara mubah dan sunnah yang mungkin banyak alternatif. Ini yang mana ya? Begitu ya. Kita perlu memilih. Atau sunnah begitu ya, misalnya yang mungkin bisa dilakukan adalah seseorang ingin pergi berkunjung ke suatu daerah, ingin ziarah, ingin apa, nah itu sunnah. Ya. Bukan perkara yang wajib, bukan perkara yang makruh, apalagi haram. Orang mau pergi berjudi istikharah, nggak perlu istikharah, itu perkara haram. Ya. Orang mau pergi haji nggak perlu istikharah. Ya Allah, saya pergi haji enggak ya? Kecuali kalau istikharahnya terkait dengan waktu. Ya, waktunya sekarang apakah cocok atau tidak ya sesuai dengan kondisinya dia istikharah. Nah, itu boleh. Tapi kalau saya nggak mau pergi haji kenapa? Saya belum istikharah. Bukan. Ya, itu bukan masalah istikharah. Sebab itu masalah wajib. Ngeluarin zakat segala macam. Nggak perlu istikharah. Karena itu wajib. Kalau memang dia sudah terkena syarat atau terpenuhi syarat kewajiban. Kemudian dari segi waktu tidak ada batas atau waktu khusus sholat istikharah. Dapat dilakukan kapan saja. Bisa di malam hari, bisa di waktu duha, bisa di waktu siang hari. Ya, kecuali
Ya, menurut mayoritas ulama, sholat istikharah juga termasuk yang dilarang pada waktu-waktu yang dilarang. Ya, kita udah bahas dahulu waktu-waktu yang dilarang setelah sholat subuh, ketika matahari terbit ya, sampai sepenggalan, ketika matahari persis di atas kepala kita, ketika habis asar, dan ketika matahari terbenam hingga terbenam. Begitu ya. Kecuali dalam fikih Syafi'i, para ulama fikih Syafi'i mengatakan sholat istikharah dikecualikan dari waktu-waktu yang dilarang tersebut karena dianggap sebagai sholat yang memiliki sebab, ya, sholat yang memiliki sebab. Jadi kesimpulannya, sholat istikharah pertama kapan saja dapat dilakukan, tidak harus malam, bisa juga pagi, waktu duha, begitu ya. Kemudian bisa juga siang, bisa juga sore, ya, atau siang ya, maksudnya habis antara zuhur dan asar, ya, bisa antara maghrib dan isya, bisa setelah isya, begitu ya. Itu bisa dilakukan sholat istikharah.